55%. Hati-hati dengan bahasa tubuh Bapak Ibu. Kata-kata bisa berbeda dengan bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh ditentukan oleh yang pertama hand gesture, yang kedua ekspresi, yang kedua yang ketiga diulang, ada namanya powerful voice. Jadi kalau orang bicara, gimana caranya dia powerful, kan begitu ya? Banyak orang bisa bicara tetapi suaranya pelan sekali Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengadakan rapat operasi yang diselenggarakan oleh, nah itu ya, tidak ada powerful. Terus Suhardani bicaranya powerful, tapi gimana caranya? Saya tidak pernah merahasiakan apapun yang pernah saya miliki dan apapun ilmu yang saya pernah miliki, ya. Cara yang pertama agar suara kita powerful, mulailah bicara dengan suara dari diafragma. Dari mana Bapak Ibu? Jadi kalau bicara dengan teman ngerumpi gitu ya, jangan pakai suara diafragma. Karena suara diafragma keluarnya seperti ini. Coba semuanya. Suara leher semuanya. Pembicara itu harus tahu namanya control voice. Control voice itu yang menentukan, mengontrol suara kita siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Jadi kalau kita dikasih tahu, Pak kurang keras, Pak kecepatan, Pak terlalu lambat, nah itu namanya kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri yang mengontrol. Ada 3 hal yang dikontrol ketika kita bisa bicara di hadapan orang. Yang pertama ada namanya tone atau nada. Yang kedua ada namanya volume, dan yang ketiga baru kecepatan dan kejelasan. Ya, yang pertama nada. Nadanya harus terkontrol. Contohnya gimana nih? Naik, turun, tinggi. Dan itu juga tentang public speaking. Ya, jadi salah satunya adalah bisa memainkan volume ketika kita berbicara. Ya Allah, Musli kalau bicara kok bagus ya. Ini teori-teori ini dipakai sebenarnya. Ya, tapi kan nggak mungkin saya harus sekarang saya sedang, sekarang saya keras gitu kan, nggak mungkin ya, karena sudah profesional ya. Oke, yang ketiga ada namanya cepat dan kejelasan. Banyak orang tanya kepada saya, Musli sebenarnya kecepatan bicara itu yang benar seperti apa? Saya terlalu cepat, apa saya terlalu lambat? Kan begitu. Yang mengontrol diri kita sendiri, maka kita harus tahu teorinya seperti apa. Maka cepat lambat suaranya tetap harus jelas, ya. Pembicara yang cepat akan dapat membujuk daripada yang lambat. Jadi Bapak Ibu di sini kalau nih melakukan kampanye atau promosi koperasi, jangan lambat ngomongnya. Bapak Ibu, kami dari koperasi, jadi itu orang akan pengaruh. Ya, Bapak Ibu, kami adalah dari koperasi ini, maka dengan koperasi ini Bapak Ibu akan bisa mensejahterakan anggotanya dengan baik. Nah, cepat ya, tapi jangan terlalu cepat juga. Ya Bapak Ibu ya, kecepatannya saya kasih rumusnya. Tips kecepatan berbicara yaitu 1000 kata per 7 menit. Atau dikecilkan 104 sampai dengan 144 kata per menit. Ya.